Halo guys, kembali lagi ke channel Retro Freestyle bersama Vintage Hunter aka Bakul. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi ya guys ya. Tapi udah tidak asing lagi di channel Retro Freestyle ini karena dia sedang berlibur, ceritanya berlibur di Indonesia. Dari Abu Dhabi dulunya. Udah tahu kan pasti? Ayo, masuk. Nah, ini dia teman saya yang dari Abu Dhabi naik pacu jalur itu guys. Jadi gimana mas ceritanya kok bisa naik pacu jalur itu dari Abu Dhabi itu gimana itu? Sebenarnya tadi pengen naik Flamerate mas. Oh iya iya. Terus? Lah, tapi ternyata pilotnya mogok, nggak mau mau kerja. Nggak mau kerja. Mau kerja? Nah, katanya mau, tapi depannya itu harus ada anak pacu jalur mas. Nanti gitu. Ada yang nari ya? Ada yang nari jalur di depan kabin pesawat. Oh, dimoncong pesawat mas di bagian luar. Pengennya kayak gitu. Oh, kayak gitu. Jadi ya, tapi nggak bisa ya. Soalnya kan penyemangat katanya. Penyemangat ya, penyemangat pilot. Kalau nggak ada itu ngantuk mas pilotnya. Nah, itu kan liburan pilot. Cuma salah mas. Naik Adana itu. Kan tadi terbang mas apa? Itu bukan pacu jalur mas, pacu langit. Wah, itu pacu langit namanya mas. Bahaya itu. Ya, dari dulu guys ya. Jalan di Abu Dhabi. Kalau nggak ada anak itu, gitu. Bahaya pesawatnya. Penumpang sing bahaya mas. Bisa. Pilotnya gak mood. Ya kan? Gak ada hiburan. Gak ada hiburan. Nah ada bocah itu bahaya. Masalahnya gitu mas. Salah ya guys. Ya, akhirnya kan terus. Ya udahlah. Naik pacu jalur. Oh ya. Baru viral soalnya guys, pacu jalur itu. Ya lumayan lah. Bentar lagi pacu apa ya? Pacu dalam melodi mas. Masuk. Pacu dalam melodi. Terus. Oke. Ya, di sini langsung aja guys ya. Di sini saya akan memperkenalkan acara baru dari Retro Freestyle yang berjudul Di Balik Benda. Di Balik Benda. Namanya Di Balik Benda ini apa mas? Ya, di balik benda itu ada filosofinya guys ya. Di balik benda itu adalah filosofi mengupas tuntas sejarah di balik benda itu sendiri ya guys. Sejarah menarik mas. Ya itu mas. Balik benda itu ada bakwan. Itu contohnya itu. Ada udang di balik benda. Nah, itu mas. Lanjut. Saya tadi bawa mas, oleh-oleh mas. Bawa oleh-oleh mas. Apa itu mas? Wah, dari Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi mas. Minyak. Enggak minyak. Bukan. Enggak. Betul Garut. Wes, betul Garut pintu mas. Wingko babat. Mas. Enggak mas. Apa nih? Saya nggak sabar nih apa di ini? Di sana ini termasuk penemuan baru mas. Apa itu? Penemuan baru ini apa itu? Di Indonesia ini mungkin belum ada. Belum ada mungkin. Kan Indonesia bercanda. Di Indonesia kan masih ketinggalan zaman mas. Wih. Di sana ini hal baru mas ini. Masa sih? Masa terus. Kok masa terus? Apa mas barangnya apa mas? Bawa ya mas ya. Ambil. Penasaran nih guys. Penasaran ya. Apa yang dibawa apa ini dari Abu Dhabi nih? Minyak goreng? Apa solar? Apa yang dibawa ini? Ya mas. Apa? Jangan-jangan perek nih. Ini mas. Apa itu mas? Ini. Apa itu mas? Boleh. Perek Uzbek. Saya balik nih. Apa ini mas? Ini penemuan baru di sana mas. Wah, di Abu Dhabi sana. Abu Dhabi. Bercanda ini apa guys ya? Ini apa itu? Apa ini? Cangcut Power Ranger mas. Ini ya, cangcut Power Ranger. Apa nih? Telepon. Apa ini? Udah tahu mas? Ini di sana baru loh mas. Loh, di sini tuh barang ini udah lama mas, udah ganti ganjal pintu di Indonesia ini mas. Loh, di tempatku ini barang baru loh mas. Boleh. Ini barang baru. Berarti yang ketinggalan zaman. Aku tiktokan pakai ini mas biasanya. Pakai ini. Kan dari Abu Dhabi bagian mana sih? Loh ini yang di RT ku mas. Yang bisa beli cuma aku tak ini. Ini limited edition. Limited edition. Di dunia ada berapa ini? Banyak sih. Anjing.
Di dunia banyak Mas. Cuma di RT ku yang punya aku toh. Di kampungmu toh. Oh. Jan, gila nih telepon guys. Telepon telepon kabel ini. Cocok banget ini kita bahas hari ini. Oh, namanya di sini telepon kabel. Ya, siapa? Telepon kabel. Oh, anjing. Oke, Mas. Oke. Oke. Kita bahas ini aja ya, guys ya. Yo, Pas banget ini dari Abu Dhabi, teman kita dari Abu Dhabi membawa katanya ini tadi apa, Mas? Telepon kabel. Ini ya dari Abu Dhabi guys. Ya, udah. Limited edisi ini guys. Kita bahas ya sejarahnya telepon kabel nih. Oke. Sekarang ya guys ya banyak banget fenomena yang terjadi di sosial media di Indonesia kita ini. Contohnya TikTok, live TikTok, joget-joget di TikTok itu, mandi lumpur di TikTok, Facebook Pro ibu-ibu, terus apalagi ya banyak fenomena di sini. Nah, bayangkan guys, kalau barang ini tidak ada di dunia ini, apa yang akan terjadi guys? Ini loh, Mbah Boyutnya TikTok dan lain-lain itu, ini guys, ini loh. Oh, babutnya internet Mas ya? Iya, wah, mabuknya internet ini. Mabuknya internet dari segala internet ini. Bayangkan Mas, apa yang terjadi kalau nggak ada ini? Mungkin kalau nggak ada ini Mas ya. Mungkin orang yang sekarang mandi lumpur, dulu mandi sabun Mas. Dulu mandi sabun. Betul. Masih mandi sabun sampai sekarang. Betul. Untung ada ini kan. Untung ada ini. Akhirnya sekarang mandi lumpur. Nah. Barang ini guys, tidak sepele loh. Ini cikal bakalnya iPhone saat ini. Cikal bakalnya smartphone iPhone yang kalian pegang itu, ini guys, Mbah Boyutnya. Ini dulu dipakai modus-modus sugar daddy loh guys. Bayangkan. Ya Mas ya. Misalnya mungkin ya kayak kalau sekarang nih, Om aku minta beliin telepon kabel terbaru. Buat apa, Dek? Buat buka wartel. Buka wartel. Ya udah, sini sama Om dulu ya, tapi ya. Ini tapi belum ada pulsanya Om. Pulsa, ini nggak pakai pulsa, Dek. Ini nggak pakai pulsa. Ya, ayo sini sama Om ya. Tuh, gitu. Guys, sama dulu. Tapi ini emang bener Mas. Zaman kecilku ya. Zaman kecilmu apa? Dulu kan kecilku kecil Mas. Ya kecilmu besar itu malah. Nah ya. Itu kamu raksasa kamu. Ras Titan Mas. Hidup putih elbaf. Bandis. Ini dulu kecilku tuh Mas. Misalnya aku mau buka internet misalnya, mau searching Latina porn misalkan. Wah, ini channel aku sudah dewasa guys. Dulu kan aku masih kecil Mas. Nah udah besar nggak boleh nonton. Malah nggak boleh nonton Mas. Iya. Edukasi sejak dini. Sejak dini. Ya, yang penting nggak jalan sih guys ya. Yang penting. Ya. Dulu itu, jadi misalnya ini kan telepon Mas. Ini dulu kayak modem Mas. Jadi ini kan di sini ada jaringannya. Iya. Nah, ini ada kabelannya Mas. Nah, kabelan ini bisa colokin langsung misalnya ke laptop. Gitu Mas. Nah, manukku bisa mengeksplor dunia Mas. Kayak gini manukku langsung mengeksplor dunia. Nah, wah, canggih sekali ya dulu ya. Bos di tempatku sampai sekarang masih sampai sekarang masih pakai ini Mas. Ini kamu nonton TikTok kan pakai ini juga. Oh iya. Gambarnya nggak ada, cuma suara. Cuma suara Mas. Nah, berarti ini ada hubungan erat dengan internet ya? Ada Mas. Oh, ini guys. Ini prototipe lah, prototipe pertama ini Mas. Ilmu loh guys, ini ilmu. Dengarkan baik-baik ya guys ya, dengarkan baik-baik. Ini ilmu loh. Juga bakal HP-mu saat ini yang kamu pegang ya ini. Ini. Dulu mau nelpon gebetan tuh harus Mas. Nah, janjian dulu, bener. Jam segini bisa nggak? Kita pakai coba chat. Saya ngangkat belum tentu gebetan Mas. Bisa bapaknya, bisa ibu. Soalnya telepon rumah. Tapi nek enggak keluarga nih yang ngangkat, berarti emang salah. Emang salah. Salah sambung. Salah sambung. Halo Power Ranger. Wah.
penemuan Alexander Graham Bell ini menuai kontroversi juga, ya guys ya. Gimana Mas tanggapannya Mas? Setahuku Mas. Jadi dulu itu ketika telepon mulai pertama ditemukan, nah itu kan ada perebutan paten Mas sebenarnya. Hak paten ya? Hak paten. Nah, hak patennya itu ya diantaranya kan banyak penemu saat itu. Ya. Oh salah satunya Elisa Gray. Elisa Gray. Cuma yang umumnya diketahui orang banyak, yang mematenkan itu adalah Alexander Graham Bell. Betul. Nah, terlepas dari banyaknya skandal dan lain-lain Mas. Skandal, oke. Skandal Mas, masuknya Mas. Skandal sama Elisa Gray. Nah, setelah banyak itu Mas, maksudnya ya kita nggak tahu, nggak bisa ngukur siapa sih benar-benar pertama. Ya. Cuma kita bisa tahu siapa yang pertama benar-benar mendaftarkan hak patennya itu ya. Hak patennya di tahun 1876 itu. Ya, lah itu yang tercatat emang Alexander Graham Bell. Nah, sebenarnya seperti Elisa Gray dan lain-lain itu dia juga mematenkan Mas. Cuma di beberapa negara bagian. Jadi kalau kita mematenkan di Inggris mungkin akan berlakunya di sana ada. Nah, seperti kasusnya dulu ada Tesla itu juga karena dia mematenkannya bukan di Amerika pada saat itu. Nah, dia kalah Mas dengan Edison. Nah, hal yang sama terjadi seperti itu. Betul. Nah, terus semenjak perjalanannya itu Mas, akhirnya kan sampai di masa-masa titik kemasannya juga, kan? Di mana titik kemasan telepon itu kalau saya masih ingat Mas ya, ya sekitar 5 hari lalu ya Mas. Jadi itu ketika telepon tuh mulai diadaptasi banyak orang Mas. Jadi mulai dari restoran, terus kantor, wartel kalau di Indonesia mungkin masuknya wartel. Mas wartel ya. Wartel, betul. Jadi kayak perek-perek tadi. Apa nih BO dulu pakai wartel. Pakai ini. Gak bisa pakai micet, gak bisa. Gak bisa. Tadi tinggal telepon titut. Berapa? Oh ya, oke. Nah, itu hoki-hokian Mas. Kalau yang ngangkat tukang somai, ya maksudnya dikiranya pesen. Berapa dikira pesen Mas? Betul. Soalnya gimana ya Mas? Soalnya telepon kayak gini tuh harus ada ya. Apa koneksinya sendiri ya? Nomor jelas ya. Ada apa keterkaitannya dengan manusia. Jadi kalau sekarang Mas ya, yang sekarang masih banyak kelihatan ya sebenarnya ya. Budaya nempel di tiang itu sebenarnya dari dulu Mas. Jadi misal ada kayak badut ulang tahun. Badut makaman nggak mungkin. Badut makaman angel. Susah. Misalnya badut ulang tahun, terus ada sedot CV. Sedot CV ya. Itu termasuk Mas. Jadi itu budaya yang udah ada dari dulu. Termasuk kan dulu bisa ya kita misalnya kita jualan misalnya rawon. Bisa taruh situ Mas. Nanti nih ada orang pengen beli bisa delivery. Delivery lewat ini. Oh, berarti sebelum ada Gojek, GoFood dan lain-lain tuh udah ada ini. Cuma dulu itu nggak populer di Indonesia. Yang populer itu lebih ke profesi-profesi itu. Jadi kayak badut ulang tahun gitu. Terus apa tadi sedot WC. Nah, kayak gitu. Nah, kalau untuk kayak resto itu sebenarnya ada nih zaman dulu. Tapi di luar negeri. Kalau Masnya pernah nonton Spider-Man, Peter Parker? Ya, si Peter yang Toby. Nah, itu Toby tukang pizza kan? Oh, iya betul. Toby anak nakal. Anjingan. Terus. Tapi yang jauh sebelumnya, ketika telepon itu ada, pertama, itu kita nggak bisa kayak misalnya aku pengen telepon Sindu misalnya, nggak bisa Mas. Nggak bisa. Jadi misalnya aku telepon tuh, pertama yang aku telepon itu kayak kantor teleponnya. Nah, di sana itu ada pekerjaannya Mas. Nah, pekerja ini nanti yang tugasnya menghubungkan satu orang sama orang lain. Nah, berarti dulu itu di anu manusia ya Mas ya? Untuk mengalihkan menghubungkannya itu di manusia. Misal gini Mas, misal aku mau telepon Sindu. Ya. Nah, aku telepon
ke kantornya dulu. Nah, nanti di kantor aku ngomong sama orangnya, Mas. Oh, saya mau telepon Mas, Sindu. Sindu nomor berapa? Nomor ini. Nah, nanti dia ngubungin. Iya ya, berarti ada intervensi manusianya di situ. Ada di situ, Mas. Nah, orangnya nakal, ya, Mas. Oh, ngawur, Mas, bisa. Sambungkan ke damkar. Oh, bisa. 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 Oh, itu gitu, guys. Zaman dulu. Zaman sekarang itu dinamakan PABX, guys. PABX. Iya, PABX. PABX itu apa, Mas? P. Perek. A. Ayo. B. Booking. X. Kentot. Aja merek booking kentot. Apa? Anjing. Jaga beneran PABX. Zaman sekarang adalah PABX. Namanya aku sih katanya lupa kan, tapi ya itu dulu tuh berarti ada intervensi manusianya. Ya. Terus kan ketika mulai berkembang lagi, ketika udah mulai per rumah itu ada telepon sendiri, telepon rumah. Terus restoran ada, perusahaan ada. Nah, hotel pun ada ya? Ada, Mas. Hotel sampai ada. Saat ini masih menggunakan telepon kayak gini, Mas, hotel. Ya, tapi beda. Tapi beda. Pakai sistem PABX tadi. Nah, udah nggak ada manual itu nggak ada. Manual. Itu tambah loker lagi loh, Mas, bener. Ya, tambah loker, Mas. Menambah apa? Lapangan pekerjaan loh itu. Ya. Tapi kebetulan, Mas. Di tempat saya. Itu nggak mau update sampai sekarang karena itu, Mas. Takut menghilangkan pekerjaan orang lain. Iya, itu, Mas. Memang akhirnya nggak berkembang, Mas. Jadi kalau ngomong PHK mungkin udah ada dari dulu. Tapi kan akhirnya ada pekerjaan baru. Apa itu? Loh, sejak ada itu. Sejak ada ini. Dipermudah kan, sudah dipermudah. Nah, sekarang itu dulu langsung ada yang namanya itu Yellow Pager. Yellow Pager. Apa itu, Mas? Lupa namanya apa, karena enggak Yellow Pager, Yellow Book. Nah, itu seperti buku, Mas. Tebel banget. Setembok maksudnya. Boleh. Tapi emang benar-benar tebel, Mas. Nah, itu dalamnya itu ada nomor banyak orang. Bisa seluruh kota. Atau kalau nggak satu kota, biasanya juga ada yang satu Indonesia. Nah, jadi kalau kamu punya nomor telepon yang telepon kabel, biasanya kamu boleh daftar. Nah, nanti dicantumkan di situ. Misal kamu mau cari temanku namanya Sinta, misal. Nah, cari bisa. Mas. Aku tahu, Mas. Zaman sekarang apa itu? Apa? Counter HP. Counter HP itu dulu. Yellow Pager, Yellow Book itu, guys. Ini banyak banget nomor orang-orang banyak tuh yang counter HP di counter HP itu, pulsa itu. Dulu pernah jaga counter nggak, Mas? Oh, dulu. Jaga, Mas, bukan jaga. Saya jaga counter, Mas. Jaga nomor cantik. Siap linggis berarti, Mas ya? Iya. Pasukan linggis ya? Pasukan linggis. Tapi dulu itu termasuk Mas? Termasuk pekerjaan yang menggiurkan, Mas? Ya mana? Yang bisa dijaga apa? Bukan. Jaga counter, Mas. Jaga counter ya? Soalnya kita ketika ada yang beli cantik, tahu nomornya. Nah, poin. Nah, itu, Mas. Nggak usah pakai Tinder. Nggak usah. Geser kanan kiri, kanan kiri. SMS langsung kan. Langsung to the point. Cek. Tahu nomor dari mana? Gacha. Maksudnya ngawur kan dulu. Random. Biar kan bisa kan. Kita ngawur gitu. Terus tahu-tahu kenal gitu. Ibu ternyata yang diisi pulsa. Yang diisi pulsa nomornya ibunya, guys. Nah, sekarang kita bahas masa keruntuhannya telepon kabel ya, guys. Masa-masa hilangnya, dilupakannya telepon kabel. Nah, itu era-era telepon seluler udah mulai masuk ya, Mas ya? Telepon seluler udah mulai masuk, Mas. Nah, itu. Cuma ya itu, Mas. Masih sekempol, Mas, sama dia, Mas. Sekempol, Mas, segini. Telepon masih segini, Mas. Buat badem anjing gitu. Gajah mati, Mas. Gajah mati. Kayak gitu. Guys. Besar-besar sekali ya. Dulu zaman-zaman telepon seluler muncul itu pertama kali diperkenalkan di Indonesia ya, setauku pada tahun 1997, Mas. Di Indonesia itu telepon seluler masuk ya. Pada saat itu telepon genggam pertama itu Motorola ya. Seluler.
Motorola apa itu serinya lupa aku. Pokoknya Motorola pada tahun itu tadi 1997 itu mulai masuk di Indonesia telepon seluler itu. Tapi sebenarnya Mas, sebelum telepon seluler yang besar dulu itu ada pager juga Mas. Apa itu? Pager itu kayak kecil Mas, kayak Tamagotchi gitu. Oh. Nah, tapi itu cuma bisa ngasih pesan tapi sedikit. Kayak di film-film. Di film. Kalau pernah nonton ini Captain Marvel? Ya. Nah, Nick Fury? Ya. Nah, itu berhubungan dengan Captain Marvel badan. Berhubungan badan. Oh enggak. Berhubungan pakai pager Mas itu. Pakai pager ya? Pakai pager. Jadi komunikasi itu tinggal tik ada ini info, thread. Nah, sekali anunya. Kayak taksi driver itu drakor Korea itu pakai itu. Dulu kalau pernah nonton taksi driver ya itu pakai pager kecil tuh. Nah, kecil tuh. Kayak Tamagotchi. Ya kayak Tamagotchi itu. Nah, setelah Tamagotchi tadi setelah pager setelah pager tadi. Setelah pager itu jadi kalau ketika ada pager itu kan kita mau orang misalnya. Kita bilang misalnya nanti jam segini tak telepon. Oke. Nah, terus kita bisa telepon. Nah, tapi ini pager cuma bisa untuk konfirmasi sama memberi kabar toh. Ya. Nah, terus setelah itu kan muncul seluler. Nah, itu tapi pager masih ada Mas. Masih ada. Itu. Jadi kita bisa SMS orang gitu. Dia bisa ditelepon enggak? Kalau dia bawa telepon genggam besar itu. Nah, nanti bisa langsung telepon. Nah, cuma kan terus setelah perjalanan sejarahnya kan semakin kecil kan. Ya. Jadi yang dulu ini sebesar segini Mas. Kecil. Sampai sekarang kan. MMC ya. Mungkin di masa depan ini Mas, Neuralink tahu, Neuralink. Apa itu Neuralink? Jadi Elon Musk itu mau bikin Neuralink dah, Neuralink. Chips yang ditaruh di otak gitu toh. Ditaruh di otak. Bisa jadi. Kalau yang ditaruh kanker tapi terlalu apa bisa sembuh? Bisa terlalu aneh. Otak kanker otak ya. Pakai Neuralink apa bisa sembuh ya Mas? Itu bisa terbaru loh tuh. Bisa jadi tambah parah, maksudnya nggak tahu, maksudnya kan bisa dikontrol Mas. Kedepannya nggak tahu, tapi kemungkinan ganggu Mas. Ganggu ya? Menurutku loh ya. Gatel. Gini Mas, kita misalnya lagi buka HP ya Mas, smartphone ya, kita scroll kelihatan iklan kan, males kan, bayangin di otak Mas. iklan Shopee COD, ini mah nggak bisa skip kan. Spotify, baru enak ada iklan. Artinya kita mungkin ya zaman ke depan ya Mas. Kita lihat temen itu, tahu joget gitu. Tapi COD. Iklan. Tertanam di otakmu guys. Nah, iklan itu bahaya sekali zaman sekarang. Ganggu juga kita. Ganggu. Misal ini lagi private misalnya Mas, lagi di rumah itu, selo, coli kan misalnya. Anjing. Itu, tahu-tahu temen telepon, di-reject kan sulit Mas. Di-reject gimana itu? Nah, sulit. Bayangannya hilang, di-reject hilang. Aduh, guys. Bahaya perkembangan zaman. Tapi nggak tahu, mungkin keamanannya lebih baik kan. Security-nya enggak kalau. Nah, itu. Tapi yang jelas kalau di Indonesia dulu Mas, itu memang agak sulit ya perkembangan untuk telepon ini itu agak lama di Indonesia. Kenapa Mas? Beda dengan di luar. Di luar kan ada langsung perpindahan ke telepon genggam yang besar. Di Indonesia itu agak kurang. Kecuali orang-orang kaya loh Mas. Ya. Kenapa kok bisa lama itu karena nggak punya uang? Karena emang harganya Mas. Harganya itu mahal. Itu sekitar zaman dulu itu sekitar $4. $4 mungkin kalau sekarang $4.000 mungkin ya. $4.000 Mas, $4.000. Kalau sekarang itu udah mungkin sekitar ya 2-3 ribu. $12 ya Mas ya? Iya. Mahal lah. Itu kan masuk Indonesia masih ada 2 kali lipat Mas. Soalnya ada pajak. Guys. Ini dulu $4.000. Sekarang di harga $12.000. Nah ini kalau di tempatku Mas, anak TK bawa sesuatu. Anak TK bawa sesuatu. Sultan Abu Dhabi kan. Berarti bawanya gini loh. Iya. Sekolah bawa Jemput Pak. Klik. Gini, oke. Kan soalnya kan memang ini Mas, kalau di tempatku lah ya Mas. Anak sekolah itu emang selalu bawa gadget.
Itu tasnya tuh bukan isi bekal makanan, guys. Bukan isi bekal makanan, tapi isinya aki. Pakai aki, pakai jajan. Masih air lagi nih, Mas. Berat, Mas. Masih yang air. Masih air, Mas. Bukan nasi bento ya, tapi ya jajan yang dibawa. Wah, berat ya, Mas. Hidup sana berat ya? Emang berat, Mas. Emang harus dilatih dari kecil. Di sana kalau lahir, Mas ya. Lahir itu langsung lawan beruang, Mas. Nggak bisa lawan beruang. Ya udah nggak anakku. Beruangnya yang anaknya. Beruang. Adopsi beruang. Jadi ini saya pembelajaran dari kisah sejarah telepon kabel tadi adalah pentingnya adaptasi ya, Mas. Kalau menurut saya sih nggak penting-penting banget, Mas. Nggak penting. Nggak penting. Kalau bagi negara saya, bagi negara sampean. Negara saya adaptasi sama inovasi nggak penting, Mas. Nggak penting ya. Kalau saya masih bisa hidup di masa itu ngapain? Adaptasi. Masih bisa. Jadi kalau untuk banyak orang ya di sini, Mas ya. Kalau memang mungkin masih seperti saya dan tempat saya, Mas ya. Jadi kayak nggak mau beradaptasi dan pindah, Mas, ke tempat saya. Asalkan mau bawa genset. Asalkan mau bawa genset. Saya freestyle, Mas ya. Freestyle, Mas. Undang-undang boleh, Mas. Boleh. Zaman dulu nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Freestyle sekali ya loh, di sana enak loh, Mas. Maksudnya kalau di tempat lain kan mungkin kan kalau punya anak harus dirawat. Kalau nggak mau kan harus diaborsi. Di sana nggak apa-apa, wis. Nggak apa-apa, Mas. Lahir dulu kasih beruang. Kasih beruang, Mas. Berarti duel dulu beruang ya? Duel. Menang siapa? Kalau menang bayinya, oke, ikut saya. Menang beruangnya ya, beruangnya saya. Nggak masalah, Mas. Coba saya enak, Mas. Anjing. Ya itu tadi ya. Tadi kurangnya adaptasi. Loh, kita bukan kurang, Mas. Nggak mau. Menolak, Mas. Menolak adaptasi dari inovasi berkelanjutan. Ya itu. Intisarinya ya itu. Intisari pembelajaran dari kisah di balik sejarahnya telepon tadi ya. Pentingnya adaptasi ya, guys. Pentingnya adaptasi terhadap. Gak penting, Mas. Gak penting, anjing. Bukan di negara Anda. Di dunia ini ya, ini bukan masuk dunia ini, masuknya di belahan samping temboknya Antartika aja sih. Ternyata negaranya ini. Semua peneliti itu kan meneliti di balik tembok Antartika itu ada apa ya? Ternyata negaranya ini. Negara saya, Mas. Namanya Abu Jahal. Anjing. Udah, guys. Ya, itu tadi cerita di balik lika-liku sejarah telepon kabel. Terima kasih untuk Mas Roy ya dari Abu Jahal tadi di balik sisi tembok Antartika. Jauh-jauh di sini, Mas ya. Jauh. Pacu jalur. Terima kasih banget, Mas Roy. Soalnya nek terlalu lama nih anaknya kasihan, Mas. Anaknya nunggu di depan. Masih di depan. Anaknya nunggu di depan, Zek. Masih di depan. Paling jalur itu masih joget-joget gini. Masih, Mas. Tak terus joget terus, Mas. Wah, itu kejam, Mas. Itu bingung di lumpur. Joget paling jalur seharian. Cuma dikasih paus. Ya. Anjing, habis itu stroke. Wah, udah, terima kasih ya, guys. Terima kasih, Mas Roy. Terima kasih semuanya yang udah subscribe, like, komen. Besok bahas apa lagi, komen di bawah ya. Selamat jumpa kembali di acara Retro Freestyle di balik benda. See you.